Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الأمهات والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا ورحمني ورحمكم. Masih sedikit membahas lanjutan dari as-sirat, yaitu jembatan penyeberangan dari padang mahsyar menuju qantarah atau surga. Tapi sebelum surga ada namanya qantarah. Yang jembatan ini dibentangkan di atas neraka jahanam. Telah kita sebutkan terdahulu berkaitan dengan masalah sirat ini sebagiannya dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad halaman 144. Di antara dalil-dalil sahih yang menunjukkan adanya sirat, sifat-sifat dan penyeberangan di atasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang panjang, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam. Sirat, jembatan itu dibentangkan di antara dua tepi jahannam, yaitu dua tepi maksudnya ini neraka jahannam, ini tepi satu sampai dengan tepi kedua dibentangkan di atasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maka aku dan umatku adalah orang-orang yang pertama kali akan menyeberanginya yaitu melewati jembatan itu. Sirat di sini jalan tersebut. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Pada hari itu tidak ada seseorang pun yang berbicara selain para rasul. Wa da'war rusul yawma idzin, dan doanya para rasul pada hari itu, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, yaitu maksudnya umatnya. Jadi masing-masing nabi akan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Yaitu siapa umatnya? Yang mengikuti tuntunan dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi, rasul yang diikuti oleh umatnya itulah yang didoakan, yang mereka doakan. Jadi para nabi ini mendoakan umat-umat mereka yang mengikuti petunjuknya. Adapun yang mereka menyimpang, yang mereka kufur kepada, mendustakan kepada rasul-rasul tersebut, maka tidak termasuk yang di dalam doa ini. Kemudian Nabi mengatakan wa fi jahannama kalalibu mithlu syauqi sa'dan. Dan di atas neraka jahanam itu terdapat kait-kait. Itu kalalib, itu kait-kait semacam kayak kail ataupun semacam kayak cangkar. Kait pengkait itu kalalib yang ia mirip dengan duri sa'dan.
mirip dengan duri Sa'dan. Kemudian Nabi bertanya, hal ra'aitum Sa'dan, apakah kalian pernah melihat pohon Sa'dan? Pohon Sa'dan yaitu sebuah pohon yang dipenuhi dengan duri-duri yang besar yang ada di tanah Arab, yang itu maklum di padang pasir. Maka para sahabat berkata, qalu, mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya kami tahu pohon Sa'dan, duri pohon Sa'dan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innaha mithlu syauqis Sa'dan, sungguhnya kait-kait yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari sirat itu seperti duri pohon Sa'dan, tajam. Ghairu annahu la ya'lamu ma qadru al-'idhamiha illallah, hanya saja tidak ada yang mengetahui besarnya, ukuran besarnya dari duri pohon Sa'dan itu, duri pengait itu, kecuali hanya Allah. Menunjukkan sangat besar, tidak sama dengan seperti duri pohon Sa'dan yang sudah besar. Duri pohon Sa'dan itu sendiri sudah besar, akan tetapi ini yang pengait itu lebih besar dan lebih tajam. Kemudian Nabi mengatakan, takhtafun nasa bi'a'malihim, pengait-pengait ini akan menyambari manusia sesuai dengan amal buruk mereka. Artinya sesuai dengan dosa-dosa mereka. Kalau mereka punya dosa-dosa besar yang memang berhak untuk disambar, maka akan disambar oleh pengait-pengait ini. Minhumul mu'minu baqiya bi'amali, maka di antara mereka ada yang tetap amal perbuatan, yang tetap tidak direnggut karena amalnya, yakni dia selamat melewati sirat ini tanpa ada yang menyambarnya dari pengait-pengait itu. Tapi wa minhumul mujaza hatta yunajja, tapi di antara mereka ada yang dibalas, mujaza itu dibalas sampai kemudian diselamatkan, yaitu mujaza itu kena samberan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain itu, yakni ada yang sampai ketika mereka sampai ke ujungnya itu badannya penuh dengan cabikan-cabikan. Naudzubillah, dan kita tidak tahu perjalanan itu begitu panjang, karena bukan hanya 100 meter atau 1 kilo, tapi hanya Allah yang tahu jauhnya, karena kita tahu seperti apa besarnya neraka jahanam pada hari itu ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui berapa? 4,9 miliar malaikat. 4,9 miliar malaikat, mereka mengangkat neraka itu, diangkat ke permukaan, kemudian dibentangkan di atas neraka itu sirat, jalan penyeberangan antara dua tepi neraka dari padang mahsyar yang menuju ke Qantarah. Qantarah itu sebuah tempat jembatan di mana di situ nanti akan dilakukan peradilan seadil-adilnya antara semua manusia. Maka tidak ada kedzaliman antar makhluk kecuali akan diberi balasan yang sepadan. Bahkan termasuk kambing-kambing yang bertanduk akan dituntut balas oleh kambing-kambing yang tidak bertanduk yang dulu didolimi. Meskipun kemudian sesudah mereka membalas, Allah akan matikan mereka semua. Ini dalil pertama. Nah, ini dalil yang kedua nanti akan menunjukkan seperti apa. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Hudzaifah. Maknanya ada dua orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang sama, yang serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis syafaat yang di dalamnya terdapat yaitu sabda beliau, lalu mereka, yaitu ada diceritakan di dalam riwayat tersebut, lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berdiri, kemudian diizinkan baginya, kemudian diutuslah amanah dan silaturahim. Maksudnya diutusnya amanah dan rahim, yaitu rahim yang di perut ibu itu, karena begitu besar nilainya, maka keduanya nampak dalam satu perjalanan sesuai dengan kehendak Allah. Seperti apa wujudnya hanya Allah yang tahu.
Tapi pada hari itu Allah Maha Kuasa dan mudah bagi Allah. Bahkan kematian pun akan diwujudkan dalam bentuk binatang seperti kambing kibas, kambing domba yang gemuk. Dan di sini rahim dan amanah akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya berdiri pada kedua tepi sirat, kedua tepi jalan penyeberangan sirat itu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian orang pertama dari kalian, kata Nabi di sini, melewati sirat bagaikan kilat. Ini yang pertama kali disebutkan ada dalam hadis-hadis riwayat Nabi. Kalbarki, orang yang paling pertama menyeberanginya itu seperti kilat, atau dalam riwayat lain sekejap mata. Dia berkedip dan sudah sampai. Allahu Akbar. Semoga kita bisa termasuk dari mereka. Karena nggak ada kesulitan kali seperti mereka ini. Kemudian ia bertanya, saya berkata, ku jadikan bapak dan ibuku sebagai tebusan bagi engkau wahai Rasulullah SAW. Apa itu seperti kilat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggambarkan dalam sabdanya yang panjang dari riwayat Imam Muslim. Alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ain. Tidakkah kalian melihat kilat? Bagaimana ia lewat dan kembali dalam sekejap mata? Maknanya lewat dan kembali itu ia muncul, itu kilat itu muncul. Selat itu ujungnya memanjang, begitu ujungnya manjang, belakangnya padam. Jadi cepat sekali datang dan perginya hanya sekejap mata. Nah, seperti itulah orang yang pertama kali menyeberangi sirat. Ya Allah, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, memiliki keimanan seperti mereka. Semoga kita termasuk dari mereka. Summa kamarir rih, yang berikutnya kecepatannya seperti yakni bertiupnya angin. Angin itu bertiup juga lumayan cepat. Cuman karena kita di bawah tidak melihat, padahal ia sekali lewat itu sudah berapa kilo yang dia lewati, dia seberangi. Cuman karena di atas langit yang luas sehingga pandangan kita seolah-olah lambat. Kemudian kamar ritairi, semua kamar ritairi yang ketiga, golongan yang ketiga yang menyeberanginya seperti burung, yakni seperti burung yang terbangnya burung. Wasaddir rihal, kemudian seperti larinya seorang laki-laki. Wasaddir rijal, bukan rihal, saddir rijal, yaitu larinya seorang laki-laki. Wa tajri bihim a'malum, dan masing-masing larinya, kecepatan larinya sesuai dengan amal solehnya. Semakin seseorang amal solehnya banyak, imannya tebal, maka akan semakin cepat membawanya ia lari. Tidak hanya sekedar amalan, tetapi keikhlasan. Sebagaimana banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan seseorang beramal dengan amalan kecil tetapi mendapatkan pahala yang besar. Dan ada orang yang amalannya besar tapi kemudian ternyata dia tidak punya nilai di hadapan Allah. Karena yang kecil ini ikhlas, sedangkan yang besar ini riya atau tidak ikhlas. Maka di sini di samping kita memperbanyak amalan juga harus dibarengi dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Wa nabiyyukum qaimun 'ala sirat, dan nabi kalian itu sudah ada berdiri di atas sirat, yaitu di tepi sirat yang paling depan. Ana faratukum, dan aku yang mendahului kalian. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nantinya, Rabbi sallim sallim, wahai Rabbku selamatkanlah selamatkanlah. Kemudian hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga yakni datang seorang laki-laki dan dia tidak dapat berjalan kecuali dengan merangkak karena amal solehnya kecil. Hamba-hamba yang menjadi lemah memikul amalnya, yaitu yang tidak mampu membawa mereka melintasi sirat, sehingga kadang ada yang merangkak
hatta yaji'ar rajul fala yastati'u sayra illa zahfan, sehingga seseorang lelaki, ya maksudnya seseorang yang ia datang menyeberangi tidak dapat berjalan selain dengan merangkak, ya Allah, merangkak di atas sirat, jalan penyeberangan ini. Kemudian qala, yakni dikatakan di situ oleh perawi, wa fi hafatai sirati kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bih wa makhdusun najin wa makhdusun finnar. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tepi dua sirat tadi, yaitu tepi neraka jahanam yang ujungnya sama pangkalnya, pangkal sirat itu, jalan itu, ada kalalib, kait pengait-pengait tadi, pengait-pengait mu'allaqatun yang ia bergantung, yang siap menyambar, ma'muratun bi akhdiman umirat bih, ia akan menyambar, diperintahkan oleh Allah untuk menyambar man umirat bihi, yakni orang-orang yang pengait-pengait ini diperintahkan untuk menyambarnya, yaitu karena dosanya, karena kemaksiatannya. Kemudian makhdusun najin, ada di antara mereka yang terluka kulitnya, tercabik-cabik, tapi selamat, najin, selamat. Makhdusun finnar, tapi ada juga yang terpelanting sehingga ia terjatuh ke dalam api neraka. Nauzubillah, ya Allah. Dan itu kita ada di sana. Yang harus kita renungkan, kira-kira dapatkah kita selamat? Maka ketika Nafi', muridnya Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah surat Maryam 71, wa in minkum illa waridua kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan masuk ke dalam neraka itu. Illa waridua, masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Yakni yang dimaksudkan masuk ke dalam neraka adalah menyeberangi sirat, semua kita. Maka kata Nabi, apakah kita akan masuk? Kata Ibnu Abbas, ya. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa selamat atau tidak. Maka siapa yang mereka selamat? Yaitu yang Allah katakan di ayat 72 dari surat Maryam, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fihi jiziyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan meninggalkan, membiarkan tertinggal, yaitu orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berpangku, berlutut. Jiziyah itu berlutut atau berjongkok, semacam kayak jongkok. Hadis-hadis ini yaitu menjadikan bukti bahwa sirat itu ada, dan menggambarkan sirat sifatnya seperti apa, seperti yang sudah kita sebutkan terdahulu, dan menunjukkan dahsyatnya suasana, dan bahwasanya amal-amal itu adalah sarana untuk melintasi sirat. Maknanya kenapa kita beramal saleh? Karena itu merupakan penolong kita di dalam menyeberangi sirat nanti, dan sebab keselamatan kita. Dan sungguh yang selamat hanya mereka yang bertakwa kepada Allah. Sementara orang-orang yang mereka tidak mau bertakwa, maka mereka ini akan dibiarkan tertinggal, yaitu terjatuh ke dalam neraka, maknanya tidak bisa menyeberangi. La ilaha illallah. Ada di antara mereka orang-orang munafik, yang berarti nggak akan selamat, karena orang munafik fid darkil asfali minan nar. Ia berada di dalam dasar neraka yang paling bawah. Naudzubillah. Bayangkan 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan itu dasarnya neraka. Bagaimana dia yang berada di pertengahan atau di permukaan saja tidak bisa keluar, apalagi yang berada di paling dasar. Naudzubillah min dzalik, minan nar, minan nifaq. Dan ada di antara mereka ada orang-orang mukmin yang pendosa, maka dia akan masuk di dalam neraka, yang kemudian akan dikeluarkan dengan syafaat baik dari Rasulullah SAW atau syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, baik dari keluarganya. Ada 10 pemberi syafaat
yaitu diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau paling banyak. Kemudian para malaikat juga memberikan syafaat. Kemudian para syuhada mereka juga memberikan syafaat. Kemudian anak-anak yang meninggal dalam perut ataupun yang baru lahir itu juga, atau juga yang belum balik, ini juga kadang bisa memberi syafaat bagi orang tuanya kalau ahlu tauhid. Syaratnya satu, yang diberi syafaat siapa? Ahlu tauhid. Kemudian juga syafaatnya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Kemudian ada syafaat yakni seorang syafaat Quran kepada pembacanya, penghafalnya, dan beberapa syafaat lain, termasuk terakhir adalah yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nanti akan menciduk dengan cidukannya untuk dikeluarkan dari api neraka, yaitu mereka yang di dalam hatinya masih memiliki ketauhidan, keimanan, meskipun hanya sebiji sawi atau kurang dari sebiji sawi. Ya Allah, biji sawi itu sudah kecil, sekurang-kurang dari biji sawi. Dan ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi ini mereka harus tinggal dulu di dalam neraka, dan kita tidak tahu berapa lama seseorang akan tinggal di dalam neraka. Karena satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka sungguh kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk neraka. Dan jaminan untuk tidak masuk neraka yaitu tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dijamin tidak masuk neraka, bahkan tanpa hisab. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Orang yang mewujudkan tauhidnya dalam ucapan, dalam perbuatan dan keyakinannya, maka dia tidak akan, yakni dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi ahlu tauhid. Dan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya banyak sekali yang menyebutkan tentang itu. Maka bila kita perhatikan dari keterangan di atas, kenyataan-kenyataan yang ada di hari akhir, yakni di hari akhirat, ini masih samar, yang seseorang tidak dapat, yakni tidak mampu untuk mencerna dengan akalnya. Karena memang tidak ada bandingannya dengan kenyataan duniawi. Semua yang di akhirat itu memiliki hakikat yang berbeda dengan yang di dunia. Bahkan seperti apa kondisi kita di akhirat kita tidak tahu. Maka wajib kita untuk tidak kemudian mengakali dengan akal kita hakikat perkara-perkara ini. Oh, penyeberangan sirat bagaimana mungkin yang cuma jalannya ya selembut rambut, yang lebih lembut dari tajamnya mata pisau yang tajam. Bagaimana mungkin orang bisa menyeberanginya? Maka tidak bisa. Karena ini di luar logika manusia, di luar kemampuan manusia memikirkannya, di luar jangkauannya. Maka wajib, dan kita menyerahkan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dengan menyerahkan kepada Allah, dan Allah lah yang maha tahu. Ini terkait dengan masalah sirat, yaitu penyeberangan sirat. Kemudian syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat adalah yaitu mengumpulkan sesuatu kemudian menggabungkannya dengan yang sejenisnya. Itu asal makna bahasa syafaat. Atau juga artinya adalah wasilah, perantara, dan tolak, permohonan. Tolak itu permohonan, permintaan. Dan arti syafaat ini, arti syafaat secara bahasa, makna dari syafaat secara bahasa. Kalau menurut istilah, syafaat itu adalah su'alul khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Misalnya, contoh, saya minta syafaat kepada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan.
yang dia dekat dengan pimpinan. Saya meminta syafaat kepadanya untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Itu tolong sih saya dimintakan ke bos kamu supaya saya bisa kerja di perusahaan kamu, mau jadi tukang sapu atau satpam juga boleh misalnya. Nah, kemudian teman kita tadi atau saudara kita yang di perusahaan yang dekat dengan pimpinan menyampaikan kepada pimpinan, Pak, saya punya saudara, saya punya sahabat, orangnya ya bisa bertanggung jawab, dipercaya, dia butuh pekerjaan, kira-kira ada enggak? Nah, oke. Nah, maka orang ini menjadi jembatan bagi saya kepada pimpinan perusahaan. Jadi namanya syafaat. Perbuatannya adalah syafaat jembatan atau wasilah. Itu makna istilahnya, makna setelah istilahnya. Maka tadi maknanya su'alul khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain. Dengan kata lain, yaitu berpihak atau bergabung kepada orang lain sebagai penolongnya dan sebagai orang yang memintakan kebaikan untuknya. Sedangkan yang lebih banyak dipergunakan dalam hal ini adalah bergabungnya orang yang lebih tinggi derajat dan martabatnya kepada orang yang lebih rendah. Yaitu syafaat itu adalah datangnya dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu sehingga dia bisa nolong. Kalau dari bawah maka sifatnya meminta pertolongan. Kalau dari atas memberikan pertolongan, yaitu syafaat tadi. Termasuk syafaat adalah doa seseorang untuk saudaranya. Kita berdoa untuk kaum muslimin, maka kita menjadi syafaat. Terutama ketika ada orang meninggal, kita mensolati jenazah, maka kita menjadi syafaat bagi mereka, yaitu dengan mensolati, yaitu mendoakan mereka dengan sholat. Maka sholat jenazah itu hakikatnya adalah doa. Doa dari orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia. Maka dibacanya adalah di dalam sholat, bukan setelah sholat, yaitu di takbir ketiga dan keempat. Yang takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat Nabi seperti di dalam sholat, takbir ketiga itulah doa Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, tergantung laki atau perempuan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalahu wa ghsilha bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Maka ini adalah doa kita. Ya karena maknanya bagus. Doanya itu sampai ketika Nabi membaca doa ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, pingin rasanya yang mati saat itu saya yang didoakan. Kenapa? Karena doanya maknanya sangat indah. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Warhamhu, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi, ya Allah selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, ya Allah muliakanlah tempatnya. Akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, ya Allah luaskanlah tempat masuknya ke dalam, yakni ke dalam surga atau ke dalam kubur. Wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, ya Allah cucilah dosa-dosanya dengan air bil ma' wal barad, dan juga dengan salju atau dengan air yang dingin. Waqsil bil ma'i wasalji wal barad, dengan air, salju, dan dengan yakni embun yang dingin. Kemudian apa? Waqsil bil ma'i wasalji wal barad. Wa naqqihi minal khotoya, ya Allah bersihkanlah dia dari semua kesalahan dan dosa-dosa. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, seperti pakaian putih itu dibersihkan, dicuci, yakni dari kotoran-kotoran dengan air. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min dari, ya Allah berikanlah ganti untuknya rumah yang lebih baik dari rumah yang ditempatinya di dunia. Wa adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa'idhu min adzabil qabri min adzabil nar, jauhkanlah dia dari siksa kubur dan dari siksa neraka. Lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Maknanya indah. Dan ada yang panjang lagi yang dibaca oleh Nabi. Allah
Allahumma naqi minadz dzunub wal khata' kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, berilah dia keluarga sebagai ganti keluarga yang dia tinggalkan yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zawji, berilah dia ganti pasangan hidup yang lebih baik dari yang di dunia. Ini saya pernah tanyakan kepada seorang syekh, maksudnya gimana ya syekh? Memberikan yakni pengganti pasangan hidup, bukankah nanti kita akan bersama dengan pasangan kita kalau sama-sama masuk surga? Kata syekhnya, keadaan kamu dan pasanganmu di surga berbeda dengan keadaanmu di dunia. Nang donya jengkel ke, nang akhirat enggak. Kalau di dunia ini cerewet, di akhirat enggak. Kalau di dunia begini, maka pokoknya sudah berbeda. Maka abdilhu zaujan khairan min zauji, berilah dia ganti istri atau suami yang lebih baik dari yang di dunia. Allahu Akbar. Makanya sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai mengatakan, pingin rasanya yang mati saat itu aku. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa seperti itu. Maka patut untuk kita hafalkan sehingga kadang kita doakan untuk kedua orang tua. Di dunia gimana Ustaz? Gimana? Suami yang sekarang besok ketemu enggak di akhirat? Iya, kalau kita sama-sama ahlu tauhid dan meninggal sama-sama dalam keimanan, maka akan dipertemukan dan menjadi suami lagi, jadi istri lagi. Tapi kondisinya tadi sudah tidak sama dengan yang di dunia. Ganti di sini diganti bukan diganti dengan yang baru, diganti keadaan pasangan hidup kita di dunia dengan yang lebih baik. Ada orang yang ngomong bosen nang doyo ketemu kowe, nah akhirat ketemu kowe meneh, pingin sing ganti liyane. Iya, diganti dengan yang lainnya, yaitu dengan sifat dan rupa yang berbeda, yang lebih bagus. Karena di surga tidak ada orang tua dan tidak akan pernah tua. Yang wanita semuanya selalu gadis dan perawan, tidak pernah tidak perawan, dan umurnya tidak lebih dari seperti umur 33 tahun. Setiap Jumat semakin cantik dan semakin tampan. Allahu Akbar. Bayangkan setiap Jumat akan semakin baik. Ya Allah, padahal tinggal di surga khalidina fiha abada. Gak bisa dibayangkan orang yang sudah paling cantik menjadi tambah cantik. Orang yang sudah sangat tampan menjadi tambah tampan seperti apa? Tidak ada di dunia. Dan tidak bisa dibayangkan. Itulah kenikmatan surgawi itu. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah yakni ada telinga yang bisa mendengarkan cerita tentang indahnya surga. Malah ainun, dan belum pernah ada mata yang melihat di dunia ini yang melihat keindahan surga seperti apa. Bahkan kita membuat menghayalkan surga seindah-indahnya, tetap itu baru setitik debu, baru setetes air dari keindahan surgawi yang luasnya seluas samudera. Allahu Akbar. Maka berbeda semuanya. Bisa kalau soal yang pertama ketiga, terus sekali lagi diturunnya yang mana saja? Yang terakhir. Nah, menurut satu pendapat yang paling dia cintai, tapi pendapat yang lain mengatakan yang paling terakhir. Iya, nanti setiap laki-laki akan dapat 2 bidadari. Wah, kok wong lanang tong seintuk bidadari. Wong wedok wanita-wanita dunia yang masuk surga cantiknya melebihi bidadari, tidak akan berpaling. Dan kekuatan kaum lelaki di surga 100 kali dari kaum lelaki di dunia dalam berhubungan. Jadi gantinya kalau laki-laki itu mendapatkan bidadari, kalau perempuan itu dapatnya suaminya menjadi 100 kali lebih kuat. Jadi Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa saja, dan akan mendapatkan apa yang kamu mohonkan. Allahu Akbar. Bayangkan di surga tidak ada lampu, tidak ada matahari, tidak ada bulan, karena penghuninya sudah bercahaya.
Bidadari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya satu bidadari muncul ke dunia, maka dunia ini akan diterangi dengan pancaran cahayanya, sangat terang benderang, seperti matahari atau bahkan lebih terang dari matahari. Allahu Akbar. Nah, itu sebagai balasan. Maka seandainya kita mau bersabar di dunia dengan iman, tauhid, dan amal soleh, jangan berspekulasi, ngambil sana ngambil sini ilmunya, nyoba-nyoba, oh barangkali yang ke kuburan itu yang benar, yang tawasul di kuburan itu benar. Jangan, ikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang diutus oleh Allah yang menyampaikan agama ini. Wa insya Allah mudah-mudahan kita selamat dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surga yang kenikmatannya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam sabda Nabi dalam hadis qudsi, aku, yakni apa itu? Astagfirullahaladzim. A'dadtu li ibadiyah. Aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku, yakni yang beriman. Allah setiap kata mengatakan ibadi, hampir seluruhnya maknanya hamba yang beriman, yang mentauhidkan Allah. A'dadtu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku, yakni yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, sesuatu keindahan, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata mana saja, yang belum pernah didengar oleh telinga siapa saja, dan belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Seorang yang pandai menghayal sehingga dia bisa membuat lukisan taman yang indah, istana yang megah, itu baru setitik debu, setetes air di atas samudera. Karena kenikmatan surgawi itu semuanya ibarat samudera, sedangkan kenikmatan dunia hanya diambil dari samudera itu, setetesnya. Dunia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semua kenikmatannya dikumpulkan, itu hanya baru setetes dari samudera. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunya, ma'ana illa karakibin, masali kamasali dunya, masali dunya karakibin istadalla tahta sajaratin summa roha. Ya, ini perumpamaan aku dengan dunia ini, urusanku dengan dunia seperti aku ini seorang pengelana, seorang pengembara yang istirahat berteduh di bawah sebuah pohon sejenak. Karena orang istirahat di bawah pohon dalam perjalanan itu nggak akan lama. Kita mampir ke pom bensin, sholat, buang air besar, makan, istirahat sejenak, kemudian berangkat lagi. Seperti itu hakikatnya kita tinggal di dunia. Sumaroha, kemudian dia akan pergi meninggalkan dunia itu. Maka untuk apa? Kemudian masalud dunya lil akhirah, kata Nabi, perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat kama sali ahadikum yudkhilu isba'ahu fil yammi, seperti seorang dari kamu memasukkan jarinya ke lautan, ke samudra. Fal yandur bima tarji, maka lihat apa yang dibawa ketika diangkat. Hanya setetes, 2 tetes, paling banter 3 tetes. Itu kenikmatan duniawi yang digabungkan seluruh kenikmatannya. Dan setetes, 2 tetes, 3 tetes itu yang kita perebutkan, yang diperebutkan oleh manusia di kehidupan dunia. Sementara mereka mengabaikan samudera yang begitu luas dan dalam, yang itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada keletihan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, yang ada kebahagiaan semata. Hum fi syughulin fakihun. Mereka di surga itu bersenang-senang, sibuk dengan bersenang-senang, makan buah-buahan dan bersenda gurau, semuanya nikmat. Ya Allah, di dunia selalu ada masa sedih, masa bahagia, masa senang, masa duka. Itu di dunia dan itu pasti. Maka kita wajib bersabar menjalani perintah-perintah Allah, dan kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang beriman menjalankan ketaatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka insya Allah akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah berupa surga dan segala kenikmatannya. Nah, itu syafaat, yaitu sebagai jembatan atau penolong. Sedangkan yang lebih banyak dipergunakan dalamnya ada bergabungnya orang yang lebih tinggi, yaitu sudah. Kemudian termasuk syafaat adalah doa seseorang tadi. Kita mintakan ampun untuk orang-orang yang sudah meninggal, termasuk doa kita untuk sesama kaum muslimin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, saat terjadinya perhitungan. Saat dihisab, yakni kita mohon orang-orang mukmin semua. Berarti orang mukmin kapan? Dari zaman Nabi Adam sampai menjelang kiamat, siapa saja yang beriman kita sudah doakan. Maka kita menjadi syafaat bagi mereka dengan doa kita. Maka itu kalau kita memperbanyak doa ini, kata para ulama menukilkan, memahamkan kita dengan sebuah hadis dari Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa yang mendoakan saudaranya an dhahril qalb, an dhahril ghaib, yaitu yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, maka ada malaikat yang mengamini doa kita, yaitu amin ya Allah kabulkanlah doanya. Dan ada tambahan, dan semoga engkau mendapatkan seperti doamu. Maknanya kalau kita mendoakan orang-orang mukmin seluruhnya yang ada di dunia, maka kita didoakan malaikat untuk diampuni dosa kita sebanyak orang mukmin yang kita doakan. Allahu Akbar. Makanya orang mukmin itu hakikatnya sejatinya tidak punya rasa benci, dengki kepada sesama orang mukmin. Maka yang benar cinta kita adalah semata-mata karena Allah. Benci kita juga semata-mata karena Allah. Maknanya kita marah, bukan marah kepada secara pribadi atau hawa nafsu, tapi marah karena dia melakukan dosa, karena dia melanggar syariat Allah. Tapi ketika dia taubat kembali, maka kita mencintainya, karena kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membunuh Hamzah sampai mencabik-cabik dadanya dan jantungnya, ketika beriman diterima oleh Nabi dan tidak ada dendam dan tidak ada pembalasan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, saat itu kota Makkah mereka penduduknya pada ketakutan, takut karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah kuat dengan pengikut yang banyak sekali, sementara mereka semakin hari pengikutnya semakin sedikit karena pada masuk Islam mereka takut kalau akan dibalas dendam. Tapi apa jawaban Nabi? Hari ini adalah hari kasih sayang, hari pengampunan. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada balasan untuk kalian pada hari ini. Semua dimaafkan oleh Nabi. Ketika itulah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa akan melihat manusia pada hari itu masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Itulah seorang mukmin selalu mencintai saudaranya mukmin seperti ia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka termasuk syafaat itu adalah memohonkan ampunan atau mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Ini doa untuk seluruhnya. Maka kalau kita memohonkan kesembuhan bagi orang-orang muslim, maka ada malaikat yang memohonkan doa untuk kita, yaitu kesembuhan bagi kita sebanyak orang muslim yang kita mohonkan kesembuhan mereka. Maka sangat besar. Kemudian juga syafaat untuk saudara, yaitu untuk saudara kita, yaitu masih sama kaum muslimin, memohonkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun saudaranya kepada kebenaran, atau mendoakan kepada hidayah untuk mengikuti kebenaran, atau agar menolak darinya segala mara bahaya. Mohonkan kepada Allah agar orang, yakni kaum muslimin, diselamatkan dari mara bahaya, atau agar mengampuni segala dosa-dosanya. Tadi mohonkan keampunan, baik itu dilakukan di dunia dari orang hidup untuk orang yang meninggal, maupun orang, yaitu untuk
hari kiamat nanti. Yaitu seperti doanya Nabi Ibrahim tadi. Allahumma ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Syafaat merupakan satu sebab dari sekian sebab yang membuat Allah Azza wa Jalla berbelas kasihan kepada orang yang Allah kasihi dari hambanya. Itulah sifat Allah yang maha pengasih, yang Rahman, yang Rahim, yang penuh pengasih, sayang kepada hambanya. Maka ketika ada orang yang mohonkan rahmat bagi saudaranya, maka Allah menyayanginya. Maka yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahlu tauhid, hanya ahlu tauhid. Dan yang terhalang adalah ahlu syirik, dan yang sejenis ahlu syirik, yaitu orang yang kafir dan orang yang munafik aktar, maka tidak mendapatkan syafaat. Dan itu termasuk ke dalam kategori syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di 140 di ayat 116 dan juga An-Nisa di 48 di dua tempat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Yakni maknanya dosa besar selain syirik dan di bawah syirik itu tergantung dengan kehendak Allah, masyiatullah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dosanya meskipun besar dosanya, maka akan diampuni. Dan Allah maha adil, maha bijaksana. Mengapa Allah mengampuni pelaku dosa besar seperti yang membunuh 100 orang kemudian diampuni begitu saja padahal dia belum berbuat baik, hanya baru berniat taubat? Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil, dan Allah zat yang maha agung. Demikian pula pelacur yang kemudian hanya memberi minum kepada seekor anjing diampuni dosanya. Allah yang maha tahu, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Kemudian ada orang yang sepanjang hidupnya dalam kebaikan sampai berjihad, berperang, tapi kemudian dia gara-gara mati bunuh diri, dia masuk neraka. Allah yang maha tahu, Allah maha adil dan maha bijaksana. Kemudian syafaat di sisi Allah berbeda dengan syafaat yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia harus memenuhi dua syarat. Syafaat di sisi Allah itu memenuhi dua syarat. Yang syarat pertama yaitu adanya izin Allah untuk orang yang akan memberi syafaat atau asy-syafi'. Izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat untuk bisa memberikan syafaatnya. Misalnya, Allah mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi syafaat. Nah, ini yang pertama, izin. Ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang mau memberi syafaat. Ini dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau di tengah-tengah ayat kursi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tidak ada, maknanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Maknanya orang mau memberi syafaat nggak bisa kalau meskipun dia ahlul jannah tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama. Ayat yang lain yang menunjukkan hal itu surat Thaha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Di sini juga menyebutkan dua syarat. Tapi yang terpenting kita ingin tunjukkan syarat yang pertama. Pada hari kiamat, yaitu hari itu, la tanfa'u syafa'ah, semua syafaat tidak berguna illa kecuali man adina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang maha pengasih. Wa radiyallahu qaula, dan Allah ridha dengan perkataannya. Allah ridha perkataannya, artinya Allah memberikan izin kepada hamba ini untuk memberi syafaat. Ini syarat pertama, yaitu adanya izin dari Allah. Dalil ketiga, surat Saba ayat 23. Allah berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah
kecuali bagi orang yang telah diizinkan untuk memperoleh syafaat. Untuk liman adinalah, untuk orang yang memperoleh syafaat ini ada syarat kedua. Syarat pertama yaitu mendapatkan izin. Syarat kedua, siapa yang diizinkan untuk diberi syafaat oleh orang yang diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat. Maknanya, misalnya Nabi SAW telah diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka siapa yang berhak, yang boleh diberi syafaat oleh Nabi, hanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam surat An-Najm ayat 26, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menegaskan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Ini juga disebutkan dua syarat. Syarat yang pertama di sini disebutkan betapa banyaknya malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat. La tughni syafa'atuhum syai'an. Syafaat mereka tidak sedikit pun bermanfaat atau tidak berguna. Illa, kecuali, min ba'di ayya'danallah, kecuali setelah Allah mengizinkannya. Yani setelah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki, liman yasha wa yarda, dan Allah ridhoi. Yani orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi, dia yang akan bisa memberi syafaat setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang masukkan di sini liman yasha wa yarda, yakni bagi siapa yang ia diizinkan, dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah untuk diberi syafaat oleh orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan sayyidu syufa'a Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidu syufa'a itu artinya penghulu bagi para pemberi syafaat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, terutama dengan syafaat uzma, yaitu di padang mahsyar untuk segera dilaksanakan hisab di antara semua makhluk. Nabi bersabda dalam hadis syafaat yang panjang, hadisnya panjang-panjang. Ada satu kitab khusus yang membahas tentang hadis-hadis syafaat. Di antara dipetikkan hadis ini disebutkan fa'asta'dinu ala rabbi. Setelah Nabi didatangi oleh kaum muslimin, oleh kaum muslimin untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan syafaat bagi mereka agar segera dilaksanakan hisab di yaumul qiyamah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun yakni masuk ke dalam surga lalu sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini Nabi berkata fa'asta'dinu ala rabbi fayu'dzanu li, maka aku meminta izin kepada Tuhanku lalu diizinkanlah aku. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamiku bacaan-bacaan pujian yang aku gunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku tidak mengetahuinya sekarang, yang sekarang ini aku belum tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu oleh Allah bahwa kelak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya, untuk umat manusia juga, dengan memuji pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi belum tahu pujian seperti apa. Pujian-pujian itu adalah pujian dengan nama-nama Allah yang belum pernah kita kenal di dunia. Maka asma'ullah itu tidak hanya 99, tidak terbatas. Kenapa? Karena Allah zat yang maha sempurna. Nah, nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diajari oleh Allah. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian tersebut. Wa akhiru lahu sajidan, dan aku pun akan menunduk sujud, menyungkurkan diriku bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuqalu, kemudian akan dikatakan kepadaku, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yusma' laka wasal tu'ta wasfa' tusyaffa'. Hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, bangun kau dari sujudmu.
Wa qul yusma'u laka, dan ucapkanlah, katakanlah, dan engkau perkataanmu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah dan engkau akan diberi, yaitu syafaat. Wasfa'tu syafa', dan mintalah, berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu akan diperkenankan. Wasfa', berikanlah syafaat, dan syafaatmu akan diperkenankan, yakni diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud memuji Allah, dikatakan dalam riwayat-riwayat lain tidak ada yang tahu berapa lamanya Nabi bersujud, sehingga seorang ulama mengatakan bisa jadi 100 tahun Nabi bersujud memuji-muji Allah. Mengisyaratkan berarti seseorang bisa saja ia dalam waktu yang 100 tahun itu ia dalam siksa neraka sampai sebelum ia akhirnya dikeluarkan dari neraka. Ya Allah, bagaimana kalau seorang masuk neraka selama 100 tahun? Hidup di dunia aja nggak sampai 100 tahun. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian syarat yang kedua, yaitu syarat ridho Allah terhadap orang yang mau diberi syafaat, yang mau diberi syafaat, yang mau ditolong. Artinya selain Allah memberikan izin dulu bagi orang yang memberi syafaat, maka orang yang sudah diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat tidak bisa sembarangan memberikan syafaatnya kepada orang, kecuali untuk orang yang telah diridhai oleh Allah untuk bisa diberi syafaat. Yaitu siapa mereka? Ahlut tauhid. Ahlut tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan kadang seorang mau memintakan syafaat untuk minta kepada Allah untuk diberikan pertolongan untuk menjadi syafaat bagi seseorang, tapi kemudian Allah tidak ridho, belum saatnya dia diberi syafaat, maka tidak bisa, sehingga akhirnya tertangguhkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ridho Allah Azza wa Jalla tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan takwa. Dan tentu dengan iman dan takwa. Apa yang Allah perintah adalah yang diridhoi, dan apa yang Allah larang adalah yang dimurkai. Maka untuk kita diridhoi oleh Allah, mendapatkan syafaat Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini dalilnya banyak sekali, diantaranya surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka yang diberi izin untuk memberi syafaat tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ghafir ayat 18 Allah berfirman, malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seseorang yang bisa memberi syafaat, yang diterima syafaatnya. Orang yang zalim itu nggak punya nanti yang akan berikan syafaat, yaitu orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak punya teman yang bisa menolongnya, karena teman itu nanti bisa memberi syafaat kepada sesama muslim. Apalagi syafaat tidak dapat. Di dalam surat Mudaththir ayat 48 Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah siapakah orang yang akan, yakni ketika Nabi SAW bersabda, yakni seperti dikisahkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Nabi itu sudah dijanjikan oleh Allah ada doa yang akan dikabulkan, dan setiap Nabi sudah menyegerakan, yakni sudah menggunakan doa itu, sudah menyegerakan doa itu. Yakni ketika di dunia Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak akan diberikan kepada seorang pun sudahnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah meminta kepada Allah, yaitu untuk menenggelamkan semua orang kafir. Dan semua Nabi sudah mendapatkan doa itu. Fakulluna fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap Nabi sudah menggunakan doanya itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati.
syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kata Nabi, inilah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak egois. Beliau apa? Wa inni ikhtaba'tu, aku menyimpan doaku ini, tidak aku minta. Padahal Nabi ditawarin, kau pingin dunia, kekayaan, kerajaan, dan umurmu tak panjangkan sampai akhir kiamat nanti, dan nanti kau masuk surga. Mau? Tidak. Nabi milih kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi menyimpan doa ini. Untuk apa Nabi simpan doa ini? Syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti. Karena Nabi ingin menyelamatkan umatnya yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, betapa sayangnya beliau. Cuman kitanya tidak mengikuti beliau, tidak sebanding sayangnya Rasulullah SAW kepada kita dengan ketaatan kita kepada Nabi. Fahiyana ilatun, dan syafaatku itu akan diperoleh insya Allah untuk orang yang meninggal dunia dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalil-dalil syafaat yang banyak sekali dan masih banyak lagi. Wa insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Sebelum nanti, yakni mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bab di sini, bab 3 ini sebelum Ramadan. Hadza minni wal afu minkunna. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.